Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sylvia Agustriani dari kelas PHKC Hukum Keluarga dengan dosen pengampu Bapak Kemas Muhammad Gemilang, SHIMH. Video ini saya buat pada hari Kamis tanggal 21 April 2022. Baiklah, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari soal UTS Hukum Adat. Pertanyaan nomor 1, jelaskan perbedaan adat dan hukum adat dari segi sifatnya melalui sebuah contoh. Adat adalah kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang dilakukan berulang-ulang yang telah menjadi tradisi atau ciri khas dari suatu daerah. Sedangkan hukum adat adalah serangkaian aturan yang mengikat suatu masyarakat yang tidak tertulis dan bersumber dari kebiasaan yang tumbuh dan berkembang pada masyarakat tersebut. Hukum adat bersifat statis, di mana hukum adat selalu ada dalam masyarakat. Hukum adat juga bersifat dinamis, di mana hukum adat bisa mengikuti perkembangan yang ada di masyarakat. Hukum adat juga bersifat plastis, di mana hukum adat sesuai dengan kebutuhan dan kemauan di masyarakat. Perbedaan di antara hukum adat dan hukum adat terdapat pada cara pelaksanaan dan sanksi yang diberikan. Contoh dari adat adalah adat ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah pada umat Hindu di Bali. Adat tersebut dilakukan berdasarkan kebiasaan yang terjadi di masyarakat di situ dan tidak ada paksaan serta sanksi di dalamnya. Sedangkan untuk contoh hukum adat seperti tarung sarung yang merupakan sebuah cara penyelesaian masalah dari Sulawesi Selatan, yakni sebuah kebiasaan yang digunakan masyarakat setempat untuk menyelesaikan perselisihan antara dua orang yang bermasalah. Pertanyaan nomor 2, jelaskan 3 teori yang menunjukkan adanya keterkaitan hukum agama terhadap hukum adat. Berikan contoh. Teori pertama itu teori receptio incomplexu, adalah hasil penerimaan bulat-bulat hukum agama yang dianut oleh golongan tersebut. Contoh, di Aceh terdapat peraturan di mana laki-laki dan perempuan tidak boleh berduaan, laki-laki dan perempuan yang belum menikah tidak diperbolehkan berduaan karena melanggar kedua aturan hukum tersebut. Teori yang kedua yaitu resepti, menyatakan bahwa tidak semua hukum adat mengikuti hukum agama terlepas dari agama yang dianutnya. Contohnya di Minangkabau pada pembagian warisan, di mana pembagian tersebut mengikuti hukum adat asli, bukan hukum agama. Yang ketiga teori receptio contrario, yang berarti hukum adat hanya berlaku bila tidak bertentangan dengan hukum agama yang dianut masyarakat. Contohnya di Jawa pada pembagian warisan mengikuti hukum agama yang dianut. Nomor 3, jelaskan yang dimaksud dengan hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional. Menurut saya, hukum adat sebagai pembinaan hukum nasional maksudnya hukum adat
dijadikan sebagai sumber pondasi terbentuknya hukum nasional yang juga berfungsi sebagai rujukan hukum nasional agar sesuai dengan hukum-hukum yang ada di masyarakat. Pertanyaan terakhir nomor 4, jelaskan sistem kekerabatan masyarakat, hukum adat beserta contohnya. Yang pertama itu sistem kekerabatan parental, yaitu menarik garis keturunan dari ayah dan ibu, yang berarti si anak memiliki 2 garis keturunan yang berasal dari ayah dan ibu. Yang kedua, sistem kekerabatan patrilineal, yaitu sistem kekerabatan yang menarik garis keturunan hanya dari satu pihak, yaitu dari pihak ayah. Jadi anak menghubungkan diri dengan ayahnya atau berdasarkan garis keturunan laki-laki. Yang ketiga yaitu sistem kekerabatan matrilineal, merupakan kebalikan dari sistem kekerabatan patrilineal. Maksudnya anak menghubungkan diri dengan kerabat ibu berdasarkan garis keturunan perempuan. Demikianlah jawaban UTS hukum adat dari saya. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.